Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman nafi'an. Sa'idatun mubarakah wa lailatun sa'idah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ahlan bikum min jadid fi hadhihi al-majmu'ah az-zoomiyah. Naltaqi ala barakatillahi subhanahu wa ala masyiatihi ata Allah azza wa jalla fi awqatina quwwatan wa qudratan li ta'limi al-lughati al-arabiyyah. Wa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yuyassira umurana fi hadha at-ta'limi al-arabi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sanushiru ila درسنا في هذه الليلة أو في هذه الحصة المباركة إن شاء الله. طيب أيها الإخوة، قبل أن نواصل وندخل إلى الدرس الجديد أود أن أراجع المادة السابقة التي قد أخذناها وتناولناها وحفظناها من المفردات. بالأمس تكلمنا عن موضوع من أنواع حروف الجر، حروف الجر، وهما في وعلى. مثلا نقول مثلا محمد في البيت أو الكتاب على المكتب. في قاعدة العربية هناك القاعدة ينقسم الحرف إلى قسمين. الأول حرف مباني والثاني حرف معاني. Huruf di dalam kaidah bahasa Arab itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah harfun mabaniyun, huruf mabani atau huruf yang dimana dari rangkaian huruf-huruf ini menjadi kalimah atau menjadi suatu kata. Huruf mabani adalah huruful hijaiyah. Huruf mabani itu adalah seluruh huruf hijaiyah 28 atau dengan ikhtilaf yang lain 29 dengan pendapat yang lain. Semua itu namanya adalah harfun mabani. Artinya huruf-huruf yang dengannya dibangun suatu kata. Sebagai contoh, jika saya katakan huruf K misalkan ya, huruf kaf. Huruf kaf, kalau cuma saya katakan kaf, maka tidak ada artinya. Kaf. Karena kenapa? Karena kaf itu masih huruf dasar gitu ya. Kaf, bukan K. Kaf, gitu ya. Cara membacanya adalah kaf. Tetapi kalau sudah berharokat, maka akan berbeda lagi maknanya. Ya, misalkan saya katakan K. K itu nanti tidak lagi bukan hanya sebagai harfun mabani, tetapi nanti sebagai harfiah kedua. Jadi secara keseluruhan huruf hijaiyah atau abjad Arab 28 huruf itu alif sampai ya itu merupakan harfun mabani. Kenapa? Karena ketika digabungkan dengan beberapa huruf akan membentuk suatu kata. Contoh tadi huruf K, kemudian saya tambah dengan huruf ta. Huruf ta. Kemudian saya tambah lagi dengan satu huruf ba. Gitu ya. Dan saya kasih huruf ketiga-tiga adalah dengan fathah atau garis atas.
ka, ta, ba. Nah, ketika 3 huruf ini kita gabungkan menjadi kata atau menjadi kalimat kataba, maka itu memberikan arti atau ada artinya di situ. Kataba artinya adalah menulis atau dia telah menulis. Gitu ya. Kataba, dia telah menulis. Nah, itu namanya adalah harfun mabani. Yang kedua adalah harfun ma'ani. Harfun ma'ani. Ma'ani itu adalah artinya makna gitu ya. Huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Nah, harfun ma'ani ini bisa jadi jumlahnya cuma 1. Jumlah hurufnya 1, tetapi dia sudah memiliki makna sendiri. Dengan sendirinya satu huruf itu punya arti. Ya, contohnya apa? Huruf wa misalkan ya, huruf wa. Huruf waw ketika dikasih harokat fathah maka bacanya wa. Wa itu masuk ke huruf ma'ani. Kenapa? Karena huruf wa ketika diberikan harokat fathah dia memiliki arti yaitu dan. Wa artinya dan. Gitu ya. Tetapi kalau saya cuma katakan wow, huruf wa itu kan cara bacanya wow gitu ya. Belum ada harokatnya tuh. Tetapi kalau sudah kita kasih harokat wa fathah, maka artinya adalah dan. Termasuk di antara harfun ma'ani adalah huruful jar. Huruful jar gitu ya. Yang kemarin kita sudah ambil 2 yaitu fi dan ala. Fi dan ala. Wa ma amalu harful jar atau wa ma amul harful jar, apa tugasnya? Tajurul isma ba'daha biharakatil kasri atau biharakatil kasrah atau bil jar. Jadi huruful jar fi dan ala yang kemarin malam gitu ya. Tugasnya apa? Mengkasrahkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Fil masjidi. Gitu ya. Fil masjidi, fil baiti, fil fasli, alal maktabi, alal kursi, dan seterusnya. Itu adalah huruful jar. Huruful jar. Nah, sekarang oleh muallif Dr. Faniambadi Abdul Rahim ditambahkan lagi 2 dari huruful jar. 2 lagi dari huruful jar. Yakni min dan ila. Min dan ila. Kalau kemarin fi artinya di dalam, fi di dalam, ala di atas. Ala di atas. Gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia di-nya itu di apa namanya? Dalam misalkan Muhammadun fil baiti. Tidak lagi diartikan di dalam tetapi cukup di. Ya, Muhammad di rumah gitu kan. Tapi maksudnya di dalam. Misalkan al-kitabu alal maktabi. Ya, sebuah buku di meja. Nah, maksudnya adalah di atas meja. Jadi atasnya itu dihilangkan dalam pengucapan bahasa Indonesia gitu ya. Menerjemahkannya disingkat saja. Karena sudah mafhum gitu ya. Karena sudah mafhum. Karena di meja kan nggak mungkin di dalam meja gitu ya. Pasti di atas. Tapi kalau di bawah bisa ditambah penjelasan. Oh, di bawah meja biar lebih jelas. Baik. Nah, al-an nati biharfaini ya, biharfaini min hurufil jar. Ada 2 lagi tambahan, ada tambahan 2 huruf jar, min dan ila. Min dan ila. Perlu diketahui walaupun min itu ada 2 hurufnya, mim dan nun, tetapi dalam pembagian kalimat tetap dinamakan kategorinya adalah huruf. Jadi makna harf itu adalah huruf itu bukan satu huruf ba ta, bukan ya, tetapi bisa jadi rangkaiannya jumlahnya 1 huruf dinamakan huruf, bisa jadi strukturnya ada 2 huruf, misalkan apa, min ini 2 huruf ya, min ini 2 huruf tetapi kategorinya dinamakan dengan huruf, Kenapa? Karena kalimah dalam bahasa Arab, kalimah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi kata gitu ya. Satu kata, buku itu kan kata gitu ya. Maka dalam bahasa Arab namanya kitabun, itu kalimah. Kalimah secara sederhananya dibagi menjadi
3. Karena nanti ada masuk semua ini ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Saya ulang ya, kalimah itu dibagi menjadi 3. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenisnya. Ya, imma itu isim atau kata benda, nama orang, nama tempat, ya, nama binatang, nama benda mati, gitu ya, atau profesi atau sifat, itu semuanya masuk kepada isim. Isim namanya, isim nama. Semua yang memiliki nama masuknya ke isim, gitu ya. Yang kedua adalah fiil, kata kerja. Kata kerja. Karena nanti kita akan ketemu kata kerja ini. Ya, kata kerja sudah dikenalkan kalimah di sini ya. Isim, kata benda mudahnya, baitun ya, yang kemarin banyak sarirun itu semuanya termasuknya kepada ke isim, kata benda ya. Sarirun, apalagi waktu itu, apalagi baitun, misalkan mindilun, itu semuanya adalah isim atau kata benda. Yang kedua fiil itu kata kerja, fiil kata kerja ya, dengan fiil kata kerja. Contohnya apa? Kalau bahasa Indonesia berarti pergi, pulang, ya, menulis, membaca, itu kata kerja. Nanti pada saatnya kita akan ketemu kata kerja. Yang ketiga adalah harfun, huruf ya. Nah, di sini sudah dikenalkan huruf. Yang pertama adalah huruful jar, gitu ya. Huruful jar itu yang dikenalkan dalam buku ini pertama kali tentang hurufnya. Tentang isimnya sudah dari awal dijelaskan ya. Isimnya sudah dari awal dijelaskan itu. Ya, dari kitabun misalkan ya. Dari materi paling awal itu isim dan isim. Kemudian termasuk juga isim dhamir. Masih ingat dhamir apa yang kita pelajari waktu beberapa pertemuan kemarin atau pertemuan kedua yang sama? Atau kemarin malah. Kemarin ya. Ada 2 dhamir. Kata ganti, masih ingat kata ganti apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada 2 kata ganti. Wawahiyah. Huwa dan hiya. Barakallahu fiik. Huwa dan hiya ya. Huwa adalah untuk dia, laki-laki atau benda yang disifati laki-laki. Dan hiya adalah untuk perempuan. Ya, orang untuk perempuan atau benda yang disifati perempuan dengan tanda utamanya adalah ada ta marbuthah di akhir kata atau akhir isim tersebut. Nah, itu termasuk isim juga, isim dhamir nanti ya, kata ganti. Baik. Wal'an harf min ya, min artinya dari ya. Min artinya dari. Al-baitu kata dasarnya apa? Al-baitu kata dasarnya baitun. Ingat ya, kata dasarnya adalah bertanwin ya, kecuali kalau seperti nama orang ya, kemarin yang perempuan khusus ya, adalah tidak bertanwin karena dia mamnu' minas sharf gitu ya, tidak bisa dikasrahkan, tidak bisa dikasrahkan. Harakatnya cuman fathah dan dhammah saja. Ya, maka tidak bisa ditanwinkan. Baik. Al-baitu ya, aslinya adalah baitun. Baitun bersifatnya masih umum, kemudian ditambah dengan alif lam di depannya menjadi makna khusus, al-baitu. Gitu ya. Nah, kemudian tambah lagi di depannya, di depan al-baitu untuk menunjukkan kata apa namanya? Huruf jar tadi, min gitu ya. Min, maka ditambahlah min dan al-baitunya menjadi al-baiti. Minal baiti. Loh, kenapa kok nanya ini fathah? Tadi kan min, gitu ya. Nah, ini adalah kaidah membacanya. Ya. Min di sini sukun gitu ya. Aslinya sukun ya, mati ya kan? Min. Kemudian al di sini lamnya mati. Ya, al-baitu termasuk apa? Baknya huruf syamsiah atau qamariyah? Huruf ba. Qamariyah. Huruful qamariyah. Jadi huruful qamariyah lamnya terbaca ya kan? Lamnya terbaca sukun. Lamnya terbaca sukun, ini seharusnya ada sukunnya di atas lam gitu ya. Nah, ketika bertemu kaidahnya bertemu sukun dengan sukun, 2 sukun ya, di sini min, di sini al. Maka tidak bisa dibaca. Coba nun sukun dengan lamnya sukun gimana bacanya? Gitu ya.
Maka kaidahnya adalah kalau bertemu dengan dua sukun, maka sukun yang pertama harus diberikan harokat. Harus diberikan harokat, gitu ya. Nah, di sini nunnya fathah litakhallus minats thiqal, untuk memudahkan agar tidak berat dalam pengucapan. Ya, termasuk biasanya kalau kebanyakan huruf pertama, harokat pertama dari sukun, harokat untuk sukun yang pertama itu dikasrohkan, gitu ya, kecuali min. Kalau man itu nunnya dikasrohkan, manil ladzi, ya kan? Tapi kalau min, nunnya difathahkan. Kenapa? Karena tadi takhallus minats thiqal, untuk melerai ya dari susahnya melafazkan. Jadi kalau minil bait juga susah, gitu ya. Karena dalam keadaan seperti itu dimudahkan dengan difathahkan huruf nunnya menjadi minal baiti. Aslinya min ya. Min al baiti, minal baiti, min al fasli, minal fasli, min al masjidi, minal masjidi. Jadi seperti itu membacanya. Di al baitu menjadi minal bait. Yang kedua adalah ila. Ila artinya ke. Ila artinya ke. Ya, al masjidu menjadi ilal masjidi. Al baitu menjadi ilal baiti. Gitu ya. Minal baiti ilal masjidi. Ya, dari rumah ke masjid. Ya. Jadi sama ya, sama cara penggunaannya sama dengan fi dan ala, gitu aja. Fi dan ala sama. Tugasnya sama, mengkasrahkan huruf terakhir pada kata yang datang setelah. Baik. Tafadhal, nuridul qiraah min bainikum. Pak Ramdan, ma'akh Syahdan, tafadhal. Taqra al-hiwar al-basit. Boleh dibaca, ini percakapan antara al-mudarris wa Muhammad. Al-mudarris wa Muhammad. Naam. Tafadhal, akh Syahdan al-mudarris. Tumathilul mudarris. Naam. Min aina anta? Tafadhal Pak Ramdan. Anta Muhammad. Ana minal yabani. Naam, minal yabani. Naam. Wa min aina Ammar? Huwa minal Hind. Naam. Wa min aina Hamidun? Huwa minal al-Hind. Hindi. Naam. Wa aina Abbas? Kharaja. Thumma aina dhahaba? Aina huwa dhahaba? Aina dhahaba? Naam. Zahaba ilal mudiri. Oh, huwa huna Abbas. Abbas. Naam. Oh, nah. Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Baik, insyaallah. Tafadhal Ibu Rahmah, maaf Istiramah mau Farah. Ya, dibaca ya, tafadhal. Nah. Baik. Ana mudaris atau Muhammad, Ustaz? Ya, boleh mudaris. Ya, Min silakan. aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Ali? Zahaba ilal mirhad. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Sumiati, Bu Eno, boleh silakan. Ana Ustaz. Naam. Ana mudaris. Naam. Naam. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina Ammar?
huwa minasini. Minasini. Nah, Wa minasin. min aina Hamid? Min aina Hamid? Lanjutannya huwa minal hindi. Nah, Aina Abbas? Kharaja. Aina Zahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina Zahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. طيب بارك الله فيكم. نتأمل هنا أن هذا الحوار فيه أنواع من الكلمات. فالحوار أو المحادثة مجموعة من الكلمات، وفيها الاسم، ممكن الفعل، ومن الممكن الحرف. طيب إذن كيف نفصل الحوارات أو المحادثات؟ المحادثة كالبنيان أو كالبيت، يعني البيت جميل والبيت، ولا ننظر الأشياء المضمونة في البيت. Jadi percakapan itu adalah bahasanya adalah seperti rumah bangunan yang sudah jadi. Percakapan itu seperti bangunan yang sudah jadi, rumah yang bagus, gitu ya. Kenapa? Karena muhadatsa itu adalah sudah bercampur, gitu ya. Sudah tergabung di situ isim, fi'il, dan huruf. Sudah tergabung isim, fi'il, dan huruf. Jadi kita menerima apa adanya dalam percakapan tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana agar berkembang percakapannya? Kita ambil rumusnya, kita ambil cetakannya, gitu ya. Lalu dikembangkan sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini kita ambil min aina anta. Dari mana kamu? Ya, min aina dari mana? Anta boleh diganti nggak? Boleh. Boleh dengan nama orang, gitu kan? Boleh dengan profesi. Min aina, kita kemarin sudah belajar misalkan min aina tajiru, misalkan ya. Min aina tajiru. Dari mana ini pedagang, gitu ya, misalkan. Itu dikembangkan. Ya. Taib, di sini bainal mudarris wa Muhammad. Mudarris artinya guru, ya. Al mudarris artinya guru. Al muhaddatsa, di mana nih terjadinya percakapan ini, di mana? Percakapannya di mana nih tempatnya, kira-kira? Ada guru dan ada Muhammad. Naam, fil fasli. Fil fasli, ya, atau fil madrasah, ya. Jadi al mudarris seorang guru sa'ala ila Muhammad, bertanya kepada Muhammad. Min aina anta? Min artinya dari, aina mana, menunjukkan tempat, gitu ya. Anta, kamu, laki-laki. Nah, di sini sudah ditambah lagi kata ganti, ya. Anta itu kata ganti seperti halnya huwa dan hiya. Tambah lagi di sini. Kalau kemarin cuma dua, huwa adalah untuk dia laki-laki, hiya untuk dia perempuan. Sekarang ditambah anta. Anta ujungnya ta fathah untuk kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Ya, Anda laki-laki. Ya, anta, kamu laki-laki. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah, kalau dikatakan min aina anta, hadha su'al adatan yustakhdamu fi awal liqa. Biasanya ini digunakan untuk percakapan dasar atau ketika pertama kali berjumpa. Gitu ya. Assalamualaikum ya akhi. Min aina ant? Jadi kalau ada kata min aina anta menunjukkan bahwa dari mana asalmu, gitu ya. Atau kamu dari mana daerahnya. Baru berjumpa, masmuk, siapa namamu? Baru min aina ant. Jadi kalau ada kata min aina anta menunjukkan bahwa bertanya tentang dari mana asalmu atau kamu dari daerah mana, gitu ya. Kata min aina anta. Kenapa? Karena aina menunjukkan pertanyaan suatu tempat, ya kan? Aina menunjukkan suatu tempat. Aina al-kitab, di mana buku? Maka jawabannya adalah tempat. Al-kitabu alal maktab, misalkan, ya.
Nah, di sini sama. Min aina menunjukkan tempat aina. Dari mana asalmu? Min aina anta. Atau min aina jita. Bisa ya? Min aina anta qadim. Dari mana kamu datang? Itu boleh. Jadi ada beberapa variasi untuk bertanya tempat ataupun asalnya. Fajaba Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Ana saya. Ini juga kata ganti ya. Kata ganti, ana itu adalah untuk saya. Ana itu artinya saya. Kalau ana bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Gitu ya. Beda dengan anta. Kalau anta khusus untuk laki-laki. Tidak boleh untuk perempuan. Gitu ya. Sama dengan huwa. Huwa itu untuk laki-laki, dia laki-laki. Nggak boleh untuk dia perempuan. Sama dengan anta. Anta untuk dia laki-laki, ya nanti untuk perempuannya adalah anti, gitu ya. Anti untuk kamu perempuan. Sedangkan ana bisa untuk kedua-duanya. Maksudnya ana itu bisa laki, bisa perempuan. Tidak ada ana yang khusus, misalkan ana laki-laki, ane perempuan, nggak ada ya. Anta dengan anti misalkan ya. Tidak. Jadi ana Muhammadun boleh, ana Fatimah itu juga boleh. Itu maksudnya. Ana minal Yaban. Saya dari Yaban. Mana Yaban? Apa artinya Yaban? Jepang. Jepang ya. Nah, Yaban artinya Jepang. Yaban artinya Jepang. Nah, di situ ada di fil kharitah, di peta sampingnya itu ada ya. Yaban, ada Tokyo ya. Ada Osaka. Nah, gitu ya. Itu di tabelnya. Baik. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar berasal? Atau dan Ammar dari mana asalnya, ya? Wa min aina Ammar, wa artinya dan, min aina dari mana, Ammar asalnya, Ammar dari mana? Huwa minas sini, diulang ya, huwa minas sini. Dia, kenapa? Karena yang ditanya adalah orang ketiga. Orang ketiga menggunakan huwa, gitu ya. Ammar orang ketiga. Wa aina Ammar, wa min aina Ammar. Maka jawabannya adalah huwa sebagai kata ganti Ammar. Huwa minas sini. Sin. Sini apa artinya sini? Cina ya, sin. Sin itu artinya Cina. Utlubil ilma walau bisin, ya kan? Ya, carilah ilmu kalau sampai ke negeri Cina. Jadi orang nyarinya ilmu ke sana. Tidak ke Timur Tengah. Ya, baik. Artinya berjuang gitu ya untuk menuntut ilmu. Gitu ya. Nah. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Hamid dari India. Hindi, India ya. Hindi, India. Ada Hindi, ada Pakistan di sini ya. Apalagi? Burma ya. Nah, itu huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbas? Aina Abbas. Nah, aina di sini artinya di mana, gitu ya. Aina Abbas. Keterangan tempat, bisa keterangan juga aktivitasnya. Tapi kalau min aina tadi dari mana? Aina Abbas, di mana Abbas? Artinya di mana di sini bukan dari mana ya? Di mana posisinya sekarang berarti ya. Aina Abbas. Bertanya, aina Abbas? Qala Muhammad kharaja. Huwa kharaja. Gitu ya. Huwa kharaja. Aina Abbas? Huwa kharaja. Nah, di sini penulis sudah memasukkan fiil, yaitu kata kerja. Kharaja. Ada 3 huruf, ya. Perhatikan maksudnya ada 3 huruf di sini, ya. Huruf ketiganya fathah. Huruf ketiganya fathah. Gitu ya. Huruf pertamanya fathah. Huruf keduanya juga fathah. Huruf pertama, kedua, dan ketiga fathah. Jadi kalau kita dapati ada 3 huruf, harokatnya sama, ya fathah semua, maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Kharaja. Kharaja adalah kata kerja yang artinya keluar. Keluar ya. Kharaja artinya keluar. Nah, kata kerja itu 3 huruf ini khusus untuk huwa.
atau dia laki-laki saja. Kharaja. Kenapa? Karena tadi yang ditanya siapa? Abbas. Sasaran pertanyaan adalah Abbas. Di mana Abbas? Berarti kan orang ketiga Abbas ya. Atau huwa kalau domirnya, kata gantinya. Berarti huwa kharaja. Dia keluar. Huwa kharaja. Dia keluar. Ini fi'il, kata kerja. Nah, Mudarris bertanya lagi, aina dhahaba? Nah, ini di sini ada dhahaba. Sama polanya dengan kharaja. Ada 3 huruf, ketiga-tiganya fathah semua, garis atas. Kharaja. Dhahaba. Dhahaba artinya pergi. Kharaja keluar, dhahaba pergi. Aina dhahaba? Jadi maksud gurunya, kalau Abbas itu keluar, terus kemudian perginya kemana, gitu ya? Aina dhahaba? Ya, kemana perginya? Fajaba Muhammad dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudiri. Ini ya, dipakai di sini kata ila. Huruf jar ila, ya, ila al mudiri. Ra-nya kasrah. Ra-nya kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar ila di sini, maka ilal mudiri. Dhahaba pergi, ilal mudiri. Ya, kata dhahaba disandingkan dengan ila, harful ila yang artinya ke. Pergi ke, itu merupakan paket gitu ya. Misalkan dhahaba Muhammadun ilal madinati. Muhammad pergi ke kota. Di ila di situ berarti kan ke gitu ya. Kemudian wa aina dhahaba Aliyun? Mudir. Mudir artinya apa? Mudir. Mana mudir? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Bisa kalau secara umum bisa pimpinan gitu ya. Atau direktur, misalkan mudirus syarikah, berarti direktur perusahaan. Mudirus syarikah gitu ya. Pimpinan perusahaan, mudir syarikah. Mudirul madrasah berarti kepala sekolah. Seperti itu. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan Ali pergi kemana? Gitu ya. Maka dhahaba ilal mirhal. Dhahaba ilal mirhal. Ya, Ali pergi ke toilet ya. Al mirhal artinya toilet. Itu ya, percakapannya seperti itu ya. Jadi diperkenalkan dengan tadi ada tambahan dhamir kata ganti untuk anta, kamu laki-laki, dan ana, saya ya. Artinya anta itu untuk orang kedua, ana untuk mewakili orang pertama. Jadi kata ganti itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah orang ketiga. Orang ketiga itu adalah seperti gua, dia gitu ya. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka, itu orang ketiga. Yang kedua, orang kedua. Orang kedua itu orang yang diajak berbicara. Orang yang diajak berbicara. Siapa? Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Nanti kalian banyak laki-laki atau kalian banyak perempuan atau kalian berdua. Sedangkan yang ketiga adalah orang pertama. Saya dan kami atau kita. Itu orang pertama. Orang pertama dinamakan dengan mutakallim. Mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Orang yang berbicara, mutakallim namanya. Ya, ana dan nahnu, kita. Yang kedua adalah orang kedua yang diajak berbicara namanya mukhatab. Mukhatab. Mukhatab itu orang kedua atau yang diajak berbicara. Sedangkan orang yang ketiga namanya ghaib. Ghaib orang ketiga, maka tidak ada di depan kita. Maka terkadang sebagai bahan pembicaraan karena tidak ada orangnya gitu ya. Maka kata ghibah itu kan dari situ ya, dari ghaib. Ghibah karena tidak ada orangnya. Kenapa? Kalau ada orangnya, kemudian pasti marah dia kalau mendengar. Diomongin gitu ya. Baik. Nah, ini ya bentuk percakapan, gambaran percakapan seperti itu. Tadi ada kata min. Ya, min. Nah, di sini min aina, ya, min aina. Loh, ini kenapa kok nggak kasroh? Ya kan? Tadi katanya setelah min kasroh ya nggak? Ya, ini min aina kenapa nggak min aini? Ya, tadi kan kasroh ya seharusnya. Nah, yang seperti ini kita ulang ya. Min aina, min ini adalah harful jar, ya. Tapi ainanya, huruf aina ini kata tanya,
dan dia tidak boleh dirubah pada harokat terakhirnya. Aina, huruf nanya ini harokatnya tidak boleh berubah. Tetap aina seperti itu, walaupun ketemu min, ketemu fi, gitu ya, ketemu ala, ya misalkan. Maka aina huruf nanya tidak boleh diganti dengan kasroh, tidak boleh diganti dengan dhammah, nggak boleh ainu, nggak boleh. Kenapa? Karena ini namanya adalah kata baku. Kata baku, gitu ya. Kata baku itu mabni artinya, tidak boleh berubah harokat terakhirnya. Beda dengan minal yabani, ya kan? Yabani, gitu ya. Nah, seperti itu. Wa min aina, wa minas sini, ini kan berubah ya nunnya. Ini namanya bukan lagi kata baku, kata mu'rab artinya bisa dirubah harokat terakhirnya. Nanti masuk ke i'rabnya ya. Baik. Ya seperti itu. Biar nanti loh ini kok katanya tadi suruh dikasrohkan, ini kok enggak kasroh gitu ya. Baik, itu ada kata yang tidak boleh dirubah harokatnya atau mabni dia ya. Mabni tetap seperti itu untuk harokat terakhir. Baik. نأتي بالتمارين في هذه الصفحة. أختي إنو حاضرة؟ ما زلت معنا؟ طيب تحاولين على أن تجيبي هذه الأسئلة. الرقم الأول تفضلي. Dibaca ya Ustadz. Ya, dibaca kemudian dijawab. Min aina anti? Oke. Hati bil ijabah. Ana min Jakarta. Naam, ana min Jakarta. Ahsan. Ana min Jakarta. Baik, lanjut nomor 2. A anti minal Filipin? Filipin. Naam, Filipin. Naam. La ana min Jakarta. La ana min Jakarta ya. Anti minal Filipin. Filipina ya, dari Filipina. La ana min Indonesia misalkan ya. Nah, karena lintas negara ya. Baik. Oh iya. Raqam tsalatsa. Man minas sini. Man minas sini. Apa artinya man minas sini? Man, mana man? Siapa? Min? Siapa? Min? Dari. Oh, yani anti la tadrina, yani man alladhi minas sin. Baik. Jadi siapa yang dari Cina maksudnya kan? Siapa yang dari Cina? Baik. Jadi dikedepankan namanya misalkan Muhammadun minas sin atau Abbasun minas sin. Gitu ya, boleh seperti ini. Man minas sin. La adri. Siapa yang dari Cina? Saya tidak tahu gitu ya. La arif, la a'lam. Boleh aja. Tapi misalkan dikasih nama Abbasun minas sin, Ammarun minas sin ya. Atau Aliyun minas sin atau Fatimatun minas sin boleh seperti itu. Baik, jazakillah. Ukhti Farah, tuwasilin raqam al-4. Nah. Min aina Hamidun? Minal Hindi. طيب تزيدي بالضمير الإجابة فيه الضمير. Jadi diberikan kata ganti sebagai kata ganti Hamid. Min aina Hamidun, berarti kata gantinya apa kalau dia laki-laki? Huwa. Iya, huwa dari mana tadi? Hindi. Huwa minal Hindi. Gitu ya. Diberikan kata ganti. Jadi min aina Hamidun huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Boleh nggak kalau tidak ada huwanya? Ya boleh secara lafaznya gitu ya. Orang Indonesia kan sukanya gitu. Ya, semakin mudah diperpendek maka semakin oke. Ya, min aina Hamidun minas sin minal Hind sudah mafhum gitu ya. Tapi dalam percakapan alangkah lebih lengkapnya jika ditambah dengan huwa sebagai kata ganti Hamidun. Baik, raqmul khamsah. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ilal madrasati.
طيب ذهب إلى المدرسة. ذهب إلى المدرسة. طيب رقم 6. Adzhaba Aliyun ilal mudiri. La. Ma makna adzhaba Aliyun ilal mudiri? La. Apa artinya adzhaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah atau pimpinan? Tayyib. Famal jawab? La. Zahaba Aliyun ilal mirhad. Oke. Zahaba Aliyun ilal mirhad atau zahaba Aliyun ilal maqsad, gitu ya. Boleh ya. Tayyib. Insyaallah mumtaz. Jazakillah. Bu Sumiati, tafadhali bil qiraah. Iqra waktub. Iqra'i ma'a dhabti awakhir kalimat. Iqra'i, bacalah, ma'a dhabti, dengan memperhatikan ya awakhir kalimat, huruf ataupun huruf terakhir pada setiap kalimatnya. Tafadhali. Al-ghurfatu. Yang itu Ustaz? Ya, nah. Minal ghurfati. Minal hammam. Minal hammami. Al-mirhadi. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Baik. Sahih. Ilal mirhadi. Naam. Al-yabani. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-filibini. Al-filibinu. Naam, al-Filipino. Minal hindi. Ila sini. Naam, baik. Insyaallah. Ahsant. Jazakillah. Ya, al-ghurfatu min al-ghurfati. Baik, ahsan. Baik, Ukhti Rahmah. Ukhti Siti maujudah? Bu Siti? Maujudah, Ustaz. Nah. Yang mana? Ini ya. Al-ghurfah. Oh, Ini itu. ya, Iqra. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Baik, kelas. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Kharajal mudarrisu, artinya tadi keluar ya. Seorang guru keluar minal fasli. Ya, kharaja min, temannya. Kharaja itu temannya min, keluar dari. Kalau dhahaba ila. Ya. Dhahaba ila. Kharaja min. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, seorang guru keluar dari kelas dan menuju ke kepala atau ke pimpinan. Dhahaba tajiru ila dukan. Seorang pedagang pergi menuju ke ad-dukan, ke toko, ke kiosnya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Hamid keluar dari ghurfah, dari ruangan, dari kamarnya. Kemudian pergi ke hammam, pergi ke kamar mandi. Fadhal Pak Ramdan, Rakmul Khamsah. Nah, tafadhal. Man kharaja minal fasli. Nomor 6. Kharaja talibu minal mudarrisu. Madrasati.
Minal madrasati. minal madrasati wa zahaba ilal suq. Ila suqi. Naam. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Naam. Raqam 7. Nomor 7. Ada ya Nama orang perempuan. Khadijatu. Naam. Khadijatu minal zili Minas sini. Tayyib. wahaladun minal yabani. Ya, wa Khalidun minal Yabani. Ya. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina, wa Khalidun minal Yaban, dan Khalid dari Yaban, dari Jepang, ya. Baik. Baik, Akmal, tafadhal. Al-akhir. نعم يا أستاذ. Naam, tafadhal. ضع في الفراغ. نعم. فيما يلي الفعل مناسبا. نعم. الكتاب على المكتب. Baik. الثاني الطالب في الفصل. الثالث ذهب حامد إلى الجامعة. الرابع خرج المدير من المدرسة. الخامس ذهب محمد إلى الصين من اليابان. Baik, dhahaba Muhammadun ila sini minal Yaban. Minal Yaban, ya, itu di antara langkah untuk latihan penggunaan huruf jar min, ila, fi, ala. Min dari ila ke fi di dalam ala di atas, ya. Min dari ila ke fi di dalam ala di atas. Baik, mumtaz. Huna al-kalimatul jadidah. Al-madrasatu sekolah, sekolahan. Al-faslu kelas. Al-hammamu kamar mandi. Al-mirhabu toilet. Al-matbakhu dapur. Al-ghurfatu kamar atau bisa ruangan. Al-jami'atu kampus, universitas. As-suqu pasar. Al-yabanu tadi apa? Jepang, ya. As-sinu Cina. Al-hindu India. Al-filipinu Filipina. Al-mudiru pimpinan. Dhahaba fi'il, ya. Dhahaba fi'il, kata kerja. Dhahaba artinya pergi. Kharaja artinya keluar. Kharaja artinya keluar. Tafadhal man yuridu al-muhawalata bi ja'li al-kalimat bi takwin al-kalimat aw al-jumlah al-mufidah min kalimah al-matbakh. Siapa yang ingin mencoba membuat satu kalimat, satu jumlah, gitu ya, dari kata al-matbakh. Ada yang mau mencoba? Boleh. Dapur artinya, ya. أنا أستاذ. Naam, tafadhal, Syahdan, Akmal. Naam. أطبخ المقرونة في المطبخ في هذه الليلة قبل النوم. Atbakhu al-makruna. نعم. Anta tuhibbul makruna hubban jamma, ya. آنفا. Masya Allah. Tayyib. Ma'al qahwa am syai? مع شاي تو. طيب لكن أنت لا تأكل يعني كثيرا من المكرونة، أحيانا ويخصه قبل النوم، وهذا ليس بجيد. طيب أجوع قبل النوم. قبل النوم. طيب أطبخ المكرونة في المطبخ في هذه الليلة أو قبل النوم إن شاء الله. طيب جزاك الله. Oke. Kemudian as-suqu. As-suq artinya pasar. Fadhal man yuridu al-muhawalata fi takwini al-jumlah al-mufidah, dan mau mencoba kata as-suq, pasar, menjadi jumlah atau kalimat sempurna.
Campur misalkan bahasa Indonesia ada bahasa Arabnya boleh. Ada yang belum tahu bahasa Arabnya tetap bahasa Indonesia, tapi tetap nanti subnya pakai kata atau bahasa Arab. Ada yang mencoba? Boleh, silakan. Bu Aja? Ana Ustaz coba. Naam, tafadhali. Zahaba Khadijatu ila suqi. Zahabat, Zahabat naam, Khadijatu ila suqi. Ya. ila suqi. Kalau perempuan ditambah dengan tak sukun ya untuk perempuan. Karena zahabat tadi untuk laki-laki ya. Ya, zahabat. Zahabat Naam, Ustaz. Khadijatu ya ila suqi. Ila suqi. Walakin anti qad dhahabti ila suq yani ba'id jiddan fil Makkah fil Madinah masyaallah. Anti qad dhahabti suq fil Madinah wa fil Makkah insyaallah tabarakallah. Baik. Jazakillah khairan katsira. Siapa lagi? Saya berikan kata al-faslu. Al-faslu ya. Boleh dipakai tadi ya dengan huruf jar gitu ya. Fi boleh ya, atau min. Nah, itu boleh. Jadi variasikan. Silakan, ada lagi? Nah, Ustaz. Naam. Ya. Man? Farah. Oh, Farah. Tafadhal, ukhti. Naam. Talibu minal fasli. Kharajat talibu minal fasli. Ya. Ila aina kharaja? Telah pergi. Ila aina? Keluar. Naam. Yani dhahaba ila aina dhahaba talibu? Aw limadha kharaju? Aw limadha kharajat tullab? Kenapa keluar? Udah Limadha selesai. kharaja? Oh, sudah selesai. Iya. Intahatil dirasa atau intahatil hissah. Jadi sudah selesai ya. Sudah selesai jam pelajarannya. Baik. Jazakillah. Nah, sebagai ringkasan dari huruful jar adalah fi, ini ya di kotak yang bawah ini, fi artinya di dalam, ala di atas, min dari, serta ila keempat ini ya termasuk min hurufil jar. Min hurufil jar. Gitu ya. Dari min itu kan dari, artinya kalau dari sini sebagian ya. Sebagian atau di antara huruf-huruf jar. Di antara huruf-huruf yang mengkasrohkan kata atau huruf terakhir pada kata setelahnya. Gitu ya. Misalkan minal madrasati fil fasli fil hammami ya fil mirhadi fil matbakhi fil ghurfati ilal jami'ati minas suqi ilal yabani minas sini ilal hindi ya, minal filipini ya, ilal mudiri ya, dhahaba ilal fasli dhahaba ilal suqi dhahaba ilal masjidi ya kharaja minal baiti dan sebagainya. Itu fungsi dari huruful jar. Tafadhol, hal fikum al-as'ilah, ada pertanyaan dari sini. Kita cukup untuk huruful jarnya ada 4 ya. Fi, ala, min dan ila. Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan dari pembahasan ini. Mau tanya Ustaz, boleh? Naam. Ya, Tafadhol. saya mau tanya ada kata zahaba tajiru. Itu kan ada zahaba, kemudian ada ada orangnya. Oke, Apa naam. konteks bahasa Arab itu kata kerja selalu duluan ketimbang dari pola bahasa Arab sudah seperti itu kan? Kalau dalam bentuk ini ada konteks bertanya kah atau pernyataan gitu? Zahabat tajiru. Iya, zahaba itu kan kata kerja ya. Iya, kok betul. ada selalu duluan biasanya. Oh iya. Baik. Ya, dalam bahasa Indonesia susunan pola kalimat sempurna itu adalah didahului dengan subjek, ya kan? Subjek,
bahasa Indonesia ya, subjek baru predikat. Atau orangnya dulu baru pekerjaannya kan, dalam bahasa Indonesia dulu. Ya, misalkan Muhammad pergi ya kan. Muhammad itu kan subjeknya ya, orangnya atau pelakunya. Baru kata kerjanya, predikatnya itu kata kerja. Muhammad pergi. Ya kan? Artinya Muhammadun yadhabu. Kalau di bahasa Arab kan. Muhammadun yadhabu. Tapi dalam bahasa Arab itu bisa boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Artinya boleh kata kerja dulu baru orangnya. Boleh orangnya dulu baru kata kerjanya. Jadi boleh ada dua pilihan kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Bahasa Indonesia pasti nama orang dulu. Gitu kan? Pergi Muhammad. Telah pergi Muhammad. Jadi biasanya Muhammad telah pergi gitu kan, pasti di subjek dulu baru predikat. Tapi dalam bahasa Arab boleh kedua-duanya. Misalkan gini. Muhammadun dhahaba atau Muhammadun yadhabu lah gitu ya. Atau kalau contoh tadi di situ masih fi'il madhi boleh lah. Muhammadun dhahaba. Berarti artinya apa? Muhammad telah pergi. Atau dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Boleh nggak dua-duanya? Boleh. Boleh. Jadi artinya boleh susunannya namanya kalau didahului dengan isim duluan namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa? Isimnya didulukan. Kalau yang kata kerjanya didulukan, misalkan dhahaba Muhammadun atau tadi dhahaba tajiru, gitu ya. Itu berarti kata kerja duluan kan? Maka namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya, atau jumlah yang didahului dengan kata kerja duluan, gitu ya. Boleh dua-duanya, Pak Ramdan. Itu uniknya dalam bahasa Arab. Jadi boleh cara membuat kata jumlah mufidah. Ya, boleh kata kerja duluan atau boleh nama duluan, tidak jadi masalah. Masuknya ke jumlah, nanti jumlah mufidah atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, betul itu pola kalimatnya boleh. Sehingga tidak usah ragu kalau mau membuat kalimat gitu ya. Mau nama duluan atau fi'il duluan boleh. Tapi nanti kemudian memang ada kaidah-kaidah terkhusus ya untuk pembuatannya. Baik, kita nambah sedikit ya dari materi ini, masuk ke ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Pelajaran kelima. Pelajaran kelima. Al-khamis dari khamsah. Pelajaran kelima. Ya. Di sini ada percakapan kembali. Ya, sedikit ya. Sedikit di sini cuma Baina Sa'id wa Yasir. Sa'id dan Yasir. Ada Ali juga ya. Ada Ali. Saya bacakan saja. Sa'id, akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Yasir, la. Hada kitabu Hamidin. Hada kitabu Hamidin. Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Yasir, huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Sa'id, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Yasir, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Sa'id, qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Ali, hada qalamul mudarris. Sa'id, aina haqibatul mudarris? Aina haqibatul mudarris? Ali, hiya tahtal maktab. Hiya tahtal maktab. Baik, di sini ada akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Artinya, di situ apakah? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah buku Muhammad ini? Apakah ini buku Muhammad? Ya Yasir. Ya artinya wahai. Ya artinya wahai. Yasiru nama orang tadi ya. Yasir. Baik. Coba kita fokus kepada kata kitabu Muhammadin. Ya, kitabu
Muhammadin. Yang kita pelajari, setiap kata dasarnya, kata dasar adalah bertanwin di akhirnya, gitu kan? Kita coba kembalikan dulu ke asalnya. Kitabu Muhammadin itu dua kata, dua isim. Asalnya kitabun dan Muhammadun. Saya coba ini ya, praktekkan dulu, biar mungkin mudah difahami. Semoga mudah difahami, ntar malah susah dipahami, repot nanti. Baik. Saya coba pindah dulu. Sini ya. Kita besarkan dulu hurufnya. Ganti. Baik. Kitabu. Apa tadi? Muhammadin, ya. Seperti ini ya. Kitabu Muhammadin. Ini sudah ada perubahan dari asal katanya. Asal katanya apa saja? Kitabu, asalnya apa? Kata dasarnya apa? Kitabu. Kitabun. Kitabun ya. Bertanwin di akhirnya. Kitabun. Gitu kan? Muhammadin asalnya apa? Muhammadun. Gitu ya. Muhammadun. Nah, kalau saya katakan kitabun Muhammadun, itu artinya ada dua isim yang berbeda maknanya dan berbeda fungsinya. Yang pertama adalah kata benda, yaitu kitabun. Yang kedua adalah nama orang Muhammad. Seakan-akan, kalau harokatnya masih asli seperti ini, seakan-akan di tengah itu ada kata wa. Gitu ya, seakan-akan. Kitabun wa Muhammadun. Buku dan Muhammad. Atau kalau enggak wa, taruhlah koma gitu ya. Nah, koma ini. Nah, gitu ya. Kitabun Muhammadun. Kenapa? Karena dua isim gitu ya. Yang pertama kata benda kitabun, yang kedua adalah nama orang. Ya, ismul insan Muhammadun. Kitabun Muhammadun. Buku, koma Muhammad. Nah, ya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bagaimana dua kata ini, kitabun dan Muhammadun, menjadi satu kesatuan makna. Menjadi satu kesatuan makna. Artinya, kitabun itu adalah punyanya Muhammad. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, buku milik Muhammad. Atau misalkan lagi, buku siswa. Gitu ya. Buku siswa. Itu bukan buku dan siswa, bukan. Tapi buku khusus siswa. Karena nanti ada buku guru gitu kan. Buku pegangan guru ada. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk atau kalimat majemuk gitu ya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk di sini adalah menggabungkan dua isim menjadi satu kesatuan makna. Kalau yang kitabun dan Muhammadun ini dua isim dan tidak menjadi satu makna. Artinya punya dua makna, kitabun dan Muhammad. Kitabun dan Muhammad, buku dan Muhammad. Tetapi kalau kita ingin mengatakan menjadi satu kesatuan makna, menjadi buku Muhammad atau buku milik Muhammad, maka bagaimana caranya? Caranya adalah kata yang pertama, kitabun, gitu ya. Kitabun, ini tanwinnya dihilangkan menjadi kitabu saja. Oke ya, tidak boleh bertanwin. Dan juga tidak boleh dengan alif lam. Tidak boleh ditambah alif lam di sini. Tidak boleh. Ya, kosongkan saja menjadi kitabu. Oke. Awalnya kitabun menjadi kitabu. Nah, sedangkan kata yang kedua, isim yang kedua,
yang awalnya dhammatain menjadi kasrotain. Inilah majrur. Ini juga majrur juga gitu ya. Jadi majrur itu bisa dengan huruf jar seperti fi, ala, min, ila, ya kan? Ya, fi, ala, min, ila itu kan majrur. Ya. Dan yang kedua adalah dengan cara seperti ini juga hukumnya majrur juga. Ya, majrur juga. Nanti saya berikan contoh bagaimana yang majrur mirip dengan huruf jar. Baik. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, gitu ya. Jadi kalau Kitabu Muhammadin artinya apa? Buku milik Muhammad, bukan buku milik siapa-siapa. Artinya buku itu khusus milik Muhammad. Oke. Gitu ya. Caranya adalah kata yang pertama yang awalnya tanwin dhammatain cukup di satu dhammah saja. Kemudian kata yang kedua dikasrohkan. Dikasrohkan. Kalau ada alif lam maka satu kasroh, kalau tidak ada alif lam maka dua kasroh. Ini kan tidak ada alif lam ya. Karena nama orang tidak perlu ada alif lam di depan. Karena sudah ma'ruf dia, gitu ya. Sudah alam nama orang. Sekarang saya kasih contoh bagaimana kalau di kata keduanya ada alif lamnya. Ya, misalkan tetap kitabu. Ya. Misalkan apa tadi contohnya? Meja guru gitu ya, meja guru. Apa bahasa Arabnya meja? Maktab. Maktabun gitu ya. Kita berikan contoh dasarnya dulu ya. Maktabun biar tahu perubahannya. Maktabun artinya meja. Dengan guru, guru bahasa Arabnya? Mudarris. Mudarrisun. Ya, mudarrisun. Baik. Ini dua kata, dua makna. Dua kata, dua makna. Maktabun meja, mudarrisun guru. Gitu ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat namanya meja guru, artinya meja khusus guru. Meja khusus guru, maka kata meja ini harus disandarkan kepada mudarris. Ya, namanya kata yang pertama ini adalah yang menyandarkan, gitu ya. Yang disandarkan, gitu ya. Mudaris adalah kemudian yang tersandar, gitulah istilahnya. Isnad ya, musnad ilaih gitu ya. Atau mudhof ilaih nanti istilahnya. Baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah maktabun. Gimana tadi? Maktabun menjadi maktabun menjadi apa? Kalau mau dibikin diisnadkan, maktabun menjadi maktabu. Mudarrisun menjadi mudarrisin ya, atau di sini boleh dipakai alif lam. Boleh digunakan alif lam karena bukan nama orang. Ya, bukan nama orang. Jadi misalkan tambah dengan alif lam menjadi maktabul. Maktabul mudarrisun menjadi mudarrisi. Nah, seperti ini. Maktabul mudarrisi. Nah, ini namanya kata yang pertama ini namanya namanya semuanya adalah idhofah ya. Maktabu namanya mudhof ya. Yang al mudarrisu mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihi. Artinya di sini ada makna kepemilikan. Ini namanya idhofah lil milkiyah. Artinya apa? Maktabul mudarris. Jadi meja tersebut adalah khusus miliknya guru, bukan meja murid, gitu ya. Bukan meja murid. Gimana? Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Ada perlu dicontohkan kembali, misalkan buku siswa, jadinya gimana? Buku siswa. Kitabu wa tolibun. Ditambah dengan alif lam ya. Kitabut talibi. Kitabut talibi. Gitu ya. Contoh lagi misalkan nurun dengan salamun. Oke, kata keduanya kalau bukan nama orang ditambah dengan alif lam ya. Kata keduanya
ditambah dengan alif lam. Berarti bagaimana? Jadinya apa itu? Nurus salami. Iya, nurus salami. Nurus salami. Gitu ya. Kalau nama orang tidak perlu tambah dengan alif lam. Kepemilikan. Jadi idhofah itu bisa bermakna kepemilikan. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, nanti bisa artinya itu fi. Maknanya fi. Misalkan gini. Ini artinya, secara artinya adalah maktabun ya, lil, secara maknanya lil mudarrisi. Jadi idhofah di sini fungsinya adalah kata li atau kepemilikan. Artinya meja itu adalah khusus untuk guru, gitu ya, bukan meja murid. Gitu. Ya. Nanti ada lagi, ya, misalkan artinya nanti fi, misalkan saumu Ramadan. Nah, saumu Ramadan ya, ini aslinya saumun Ramadhanu. Ya, Ramadhanu tidak boleh bertanwin. Nanti ada kaidahnya ya, di antara nama-nama ataupun bentuk yang tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin yang kata yang sebelumnya ini ada alif dan akhirnya ada nun. Ramadhanu tidak boleh juga berkasroh, gitu ya, tidak boleh diharokati. Ramadhani tidak boleh. Seharusnya apa ini? Ramadhanin, ya kan? Saumu Ramadhanin. Tapi di sini cukup dengan saumu dengan Ramadhana. Jadi kasrohnya diganti dengan fathah. Ini artinya nanti fi ya, artinya fi. Saumu fi Ramadhana. Jadi ada beberapa makna untuk idhofah. Ya. Tapi itu sebagai gambaran saja. Ya. Sebagai gambaran, nanti pengembangannya seperti itu. Kita kembali dulu. Baik. Jadi Akitabu Muhammadin, apakah buku Muhammad? Ya, hadanya bisa di depan, di sini taruhnya di belakang. Bisa ahada kitabu Muhammadin, boleh seperti itu ya. Akitabu Muhammadin hada. Apakah ya ini bukunya Muhammad, buku milik Muhammad artinya berarti. Kitabu Muhammadin, buku milik Muhammad. Itu adalah idhofah, namanya bentuknya idhofah, gitu ya. Yang pertama didhamahkan, ya. Yang kedua ini wajib kasrah. Wajib kasrah Muhammadin. Kecuali tadi nama yang tidak boleh dikasrahkan seperti Ramadan ya. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Ya artinya wahai. Ya Yasir. Ya itu adalah wahai. Nah, untuk nama orang laki-laki yang bertanwin, kalau ketemu dengan ya yang seperti ini artinya wahai, maka tidak lagi boleh bertanwin. Tanwinnya dihilangkan. Ini kan aslinya apa ya? Sirun ya kan? Maka di sini dikasih harokat. Dikasih harokat agar kita tahu bahwa ada perubahan harokat di sini. Aslinya kan Yasirun ya kan? Yasirun nama orang ya, atau Muhammadun bertanwin. Muhammadun tanwin akhirnya kan? Tapi kalau dahulu dengan ya artinya wahai, maka tidak boleh lagi bertanwin di akhir. Ya Muhammadu. Aslinya Muhammadun. Tapi kalau didahului dengan ya artinya wahai, wahai Muhammad, ya Muhammadu. Enggak boleh ya Muhammadun lagi. Ya Yasiru, enggak boleh ya Yasirun lagi. Gitu ya. Jadi dia ya ini membeli satu dhammah. Ya, jadi dibeli oleh ya ini. Jadi ya Yasiru, ya Muhammadu. Tapi kalau untuk perempuan tetap karena dia tidak bertanwin, ya Zainabu, ya Fatimatu, ya, tetap ya. Tetap. Jadi untuk laki-laki yang awalnya bertanwin maka dihilangkan satu dhammahnya menjadi ya Yasiru, ya Muhammadu, ya Ammaru. Ya, seperti itu.
Yasirun la hadza kitabu Hamidin. Tidak, hadza ini kitabu mudhaf yang disandarkan, Hamidin sandarannya. Kitabu yang disandarkan, yaitu apa yang disandarkan? Buku. Sandarkan kemana? Kepada Hamidin. Artinya ini buku milik Hamid. Ini buku milik Hamid. Ya, kitabu Hamidin kasrotain. Kitabu Muhammadin kasrotain. Ya. Kenapa? Karena tidak beralif lam. Nama orang tidak beralif lam lagi. Hamidin gitu ya. Maka di ujungnya 2 kasroh. 2 kasroh. Kalau ada alif lam tadi, maka 1 kasroh saja. Taib, aina kitabu Muhammadin? Ya sama ya, kitabu Muhammadin. Kemudian huwa, ya, huwa di sini siapa? Kembalinya kemana huwa? Ayo. Buku. Buku Kitabu. ya, buku kepada kitab Mumtaz. Jadi aina kitabu Muhammadin? Ya, jadi kembalinya kedua-duanya sebenarnya. Kembalinya ke buku Muhammad karena idhofah tadi sudah menjadi satu kesatuan makna gitu ya. Ya, kalau dikatakan buku saja tanpa Muhammad berarti Muhammadnya hilang. Ya. Ya kan? Tapi kalau dikatakan huwanya ke Muhammad, bukunya hilang. Jadi dua-duanya masuk. Jadi huwa di sini adalah kembali ke kitab Muhammadin. Kenapa? Karena idhofah, kata majmuk atau kalimat majmuk tadi sudah menjadi satu kesatuan makna, gitu ya. Huwa dan huwa di sini boleh secara penggunaannya boleh untuk kata benda ya. Huwa untuk kitab juga boleh, untuk orang juga lebih boleh lagi. Ya. Huwa alal maktabi. Hunaka. Hunaka. Ya, hunaka di sini adalah sebagai keterangan tempat gitu ya. Keterangan tempat untuk jauh. Hunaka. Ya, sedang lah ya. Kalau huna itu di sini, huna di sini. Kalau hada ini benda. Kalau huna itu tempatnya. Huna di sini, hunaka di sana, hunalika di sono. Ya, hunalika itu lebih jauh lagi dari di sana. Nah, itu gimana tuh bahasanya Indonesia? Ya, kalau di sono ya, gitu ya. Ada hunalika, jadi di sana. Jadi kalau dalika itu ya kan, kalau hada ini, huna di sini, tempat. Aina anta, ana huna, saya di sini. Huwa alal maktabi hunaka. Huwa bukunya Muhammad itu di atas meja tuh di sana tuh. Gitu. Hunaka di sana. Aina daftaru Ammarin sama ya. Aina daftaru Ammar. Daftar itu buku tulis, buku catatan ya. Daftar. Atau kurrasah juga boleh ya. Kurrasah juga boleh. Daftar juga boleh. Bisa daftar, bisa kurrasah. Huwa ala maktabil mudaris. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kata yang keduanya menggunakan alif lam. Kata yang keduanya menggunakan alif lam. Ya. Nah, sekarang idhofahnya yang mana nih? Maktabil mudaris ya. Maktabil mudaris. Kata yang kedua itu harus kasrah. Garis bawah. Dan di sini ada alif lamnya karena bukan nama orang. Ya, walaupun di sini profesi ya, profesi al-mudaris orang guru. Kata maktabunya tidak lagi maktabu, tetapi maktabi. Kenapa? Kenapa maktabi di sini? Halo? Kenapa menjadi maktabi? Ala maktabil mudarrisi. Aslinya kan maktabu ya. Tes. Masih ada suara guys?